Selamat sore. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan Matematika 2 dengan tema Trigonometric Substitution, yaitu suatu problematika integral yang akan kita jawab dengan bantuan fungsi trigonometri. Jadi persamaan-persamaan itu nanti akan kita ganti dengan variabel integrasi yang mengandung fungsi trigonometri. Ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita berkali-kali membahas berbagai macam teknik integrasi, ya dari mulai teknik substitusi, integral parsial, dan minggu lalu yang melibatkan fungsi trigonometri. Ya, jadi pertemuan hari ini merupakan pengembangan dari apa yang kita dapatkan minggu lalu. Oke, nah kita akan ketemu nanti dengan beberapa fungsi, yaitu yang memiliki bentuk A kuadrat ditambah X kuadrat akar. Ya, akan kita cari solusinya seperti apa. Kemudian yang kedua itu bentuk A kuadrat dikurang X kuadrat akar. Jadi ini yang kiri, yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga juga pengurangan tetapi dengan dibalik, yaitu X kuadrat kurang A kuadrat akar. Nah, kita tidak bisa menjawab dengan teknik yang ada selama ini. Nah, oleh sebab itu kita akan mengembangkan teknik yang baru, yaitu dengan menggunakan fungsi trigonometri. Ya, untuk hal itu, karena trigonometri, maka kita akan melihat terlebih dahulu segitiga siku-siku. Ya, ini adalah segitiga siku-siku yang akan kita gunakan, yaitu segitiga dengan siku-siku di sini. Ya, sisi ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Ya, jadi sisi miringnya ini ada di sini, di seberang dari siku yang memiliki sudut 90 derajat. Kemudian saya akan mendefinisikan di sini sudut theta. Ya. Jadi merujuk pada sudut theta, maka saya memiliki sisi depan yang warna hijau ini dan sisi merah yang kita namakan sisi samping. Baik, jadi seluruh segitiga kami akan seperti itu. Jadi sisi depannya warna hijau, ini sisi depannya, ini sisi depannya, dan sisi miringnya kita gunakan warna biru. Oke, jadi semuanya segitiga siku-siku dan didefinisikan sudut ini sudut theta. Jadi akan merujuk pada sudut theta ini. Baik, nah sekarang karena ini adalah kasus yang pertama, yaitu penjumlahan kuadrat, dan merujuk pada segitiga siku-siku ini, maka berlaku hukum Pitagoras, yaitu A kuadrat, sisi samping, ditambah X kuadrat, ya, ini sisi depan, atau sisi satunya lagi, dan hasilnya adalah sisi miring kita, A kuadrat ditambah X kuadrat akar. Ya. Oke, nanti di sebelah tengah itu juga akan kita kembangkan dengan cara yang sama. Ya, di sini terlihat dengan jelas A kuadrat dikurang X kuadrat. Saat ini kita membatasi pembahasan hanya pada bilangan real. Oleh sebab itu A lebih besar dari X. Sehingga A adalah sisi miringnya. Dan ini kita pilih sebagai sisi depan, yaitu X. Berarti sisi sampingnya adalah A kuadrat dikurang X kuadrat akar. Sedangkan kasus ketiga yang lebih besar itu X-nya. Jadi ini X-nya. Dan kita akan gunakan A di sini. Dan ini adalah X kuadrat dikurang A kuadrat akar. Ya.
pilihan apakah A di sisi samping atau di sisi tegak, itu pilihan yang bebas. Ya, karena nanti kita hanya akan kebalikannya tergantung sudut mana yang kita ambil. Ya, jadi di sini dipilih satu opsi seperti itu. Baik, saya lanjutkan dengan kasus yang pertama. Ya, kasus pertama ini jelas sekali di sini uh, merujuk pada ketiga besaran ini A, X, dan theta, maka hubungan mereka adalah sinus theta sama dengan ya sudut theta, sinus dari sudut ini, sinus dari sudut theta ini adalah sisi depan, maaf, bukan sinus, tangen. Ya, karena ketiganya ini tangen. Tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sehingga kita akan mensubstitusi X variabel di persamaan di atas itu dengan A dikalikan tangen theta. Ya, kita akan gantikan itu. Jadi ini saya kotaki, ini adalah variabel substitusinya. Semua X di integral yang akan kita hitung seperti ini. Ya, tentunya nanti kita akan menghitung dx-nya. Ya, nanti di contoh soalnya aja kita akan hitung dx-nya itu seperti apa. Kemudian kalau kita masukkan X ini ke persamaan di atas, maka kita akan dapatkan A kuadrat ditambah A dikalikan tangen theta kuadrat akar. Ya, dan ini menjadi A kuadrat dalam kurung 1 ditambah tangen kuadrat theta akar sama dengan A, karena A adalah besaran positif, maka A kuadrat akar itu A. Akar 1 ditambah tangen kuadrat theta. Nah, apakah tangen kuadrat theta ini ya? Nah, kita bisa melihat pada sisi di atas ya. Kalau tangen itu adalah X per A ya. Tangen itu X per A kuadrat ditambah 1. Ya, kalau kita samakan penyebutnya maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah X kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah X kuadrat ini adalah kuadrat dari sisi miring. Kuadrat dari sisi miring. Sehingga ini adalah hubungan antara sisi miring dengan sisi samping. Ya, atau kita bisa tuliskan sebagai berikut. 1 dibagi A dibagi A kuadrat ditambah X kuadrat akar. Kemudian dikuadratkan. Ya, kita kenal hubungan ini adalah hubungan yang di bawah, penyebutnya ini A per sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring, itu adalah kosinus kuadrat theta. Sehingga kita mendapatkan di sini secant kuadrat theta. Ya. Jadi ini menjadi A, ya, A dikalikan akar secant kuadrat theta, atau setelah kita akarkan menjadi A dikalikan mutlak dari secant theta. Ya. Jadi ini adalah hasil dari substitusi persamaan di atas ini menggunakan X sama dengan A tangen theta. Oke. Nah, kemudian mutlak secant theta itu menjadi apa? Ya. Apakah menjadi secant theta ataupun minus secant theta? Jadi kita dalami lagi. Secant theta, mutlak secant theta, ini apakah sama dengan secant theta atau minus secant theta? Ini tergantung dari nilainya.
Dia sama dengan sekant theta jika sekant theta lebih besar sama dengan 0. Dan menjadi minus sekant theta jika sekant theta lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat sekarang. Berapa nilainya? Ya tentunya kita harus mengamati fungsi yang tadi kita gunakan atau substitusi yang kita gunakan, yaitu X sama dengan A tangen theta. Ya. Jadi berapa sih nilai theta di sini? Ya, untuk mendapatkan nilai theta, maka saya akan menghitung theta sama dengan. Ya. Nah, berapa theta sama dengan? Jadi ini gampang aja. Saya bagi sisi kiri kanan dengan A, maka kalian akan dapati X per A sama dengan tangen theta. Ya, maka theta sama dengan tangen inverse X per A. Oke. Nah, tadi kita ketahui bahwa nilai dari X per A, ya, X itu adalah sisi samping, ya. X adalah sisi depan, dan A adalah sisi samping. Ya, dan kita ketahui di sini nilainya bisa bebas, ya, nilainya bisa uh, lebih kecil dari 0, maka segitiganya akan seperti ini. Kalau X-nya lebih kecil, ya, kalau salah satunya lebih kecil, ya. Nah, di sini kita kalau ingin batasi bahwa A-nya positif, X-nya positif, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, kalau X-nya boleh negatif, ya, karena X itu masih kita bebaskan berapa nilainya. Kalau X-nya negatif, maka dia akan ke bawah, dan maksimal itu akan ke arah sana, ini maksimalnya. Maka kita ketahui bahwa theta itu paling kecil, itu nilainya 90 derajat. Minus pi per 2, 90 derajat. Dan paling besar, theta ini tentu ketika dia akan ke atas terus, X-nya sangat besar menuju tak hingga, maka tetanya lebih kecil sama dengan pi per 2. Ya. Jadi dengan syarat seperti ini, tetanya memiliki nilai seperti ini, maka kita akan mendapati nilai sekant theta seperti apa. Ya. Sekali lagi, sekant theta ini sama dengan seperkos. Ya, kita amati sekarang. Berapa nilai kosinus theta untuk interval theta lebih besar dari minus pi per 2 dan lebih kecil dari pi per 2. Ya, ini saya ingin mengingatkan bahwa gambar dari kosinus seperti ini. Ini theta. Jadi kosinus itu 1 pada saat tetanya 0. Kemudian di sini itu pi per 2. Dan dia akan ke arah sana secara simetris. Di sini itu minus pi per 2. Jadi kosinus itu pada interval theta lebih besar dari minus pi per 2 dan lebih kecil dari pi per 2 di interval ini, kosinus theta itu lebih besar dari 0, berarti sekant juga lebih besar dari 0. Artinya sekant theta mutlak itu sama dengan sekant theta. Ya. Jadi selesai kita dapati untuk kasus pertama ini. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama untuk kasus penjumlahan dari kuadrat tadi. Saya ambil di sini berapakah nilai integral dx dibagi akar 4 ditambah x kuadrat. Berapa nilainya? Nah, ini adalah contoh kasus pertama. Dan mudah sekali di sini kita akan lihat bahwa
4 ini akan merujuk pada nilai A kuadrat. Ya. Ini adalah A kuadrat sama dengan 4, dan kita sepakati A-nya itu positif, berarti A sama dengan 2. Sehingga kalian akan mendapati fungsi di depan tadi, ya, fungsi substitusinya itu menjadi X sama dengan 2 tangen theta. Ya. Dan kalau kalian masukin kemari, maka 4 ditambah X kuadrat akar, itu sama dengan 2 dikalikan sekant theta. Ya. Jadi kalian bisa masukin kemari. Nilainya jadi berbentuk hasil substitusinya itu bilangan fungsi trigonometri. Dalam hal ini sekant. Kemudian yang tadi saya tidak sempat selesaikan adalah turunan dari fungsi substitusi ini untuk mendapatkan dx. Ya. Jadi kita akan turunkan dx per d theta. Jadi kita ketemu dengan turunan dari tangen. Turunan dari tangen. Nah, tangen ini adalah sin per cos. Ya. Jadi berapakah turunan dari fungsi pembagian sin per cos? Nah, ini saya ingin mengingatkan aturan diferensiasi, aturan pembagian. Ya, aturan pembagian. Jadi kalian bisa lihat di mata kuliah matematika 1 bahwa jika saya memiliki fungsi U per V diturunkan, maka hasilnya adalah turunan U dikalikan V dikurangi U dikalikan turunan V dibagi dengan V kuadrat. Ya. Jadi ini bisa kita terapkan bahwa sin theta dibagi cos theta, kalau diturunkan, maka kita akan mendapatkan pertama turunan sin, ini sebagai U, turunan sin adalah cos theta dikalikan V dalam hal ini penyebutnya, maka kosinus juga, dikurangi U itu sin theta dikalikan dengan turunan dari V, turunan dari cos, yaitu min sin theta, dibagi dengan V kuadrat dalam hal ini kosinus kuadrat theta. Nah, yang di sebelah atas ini itu mudah sekali, karena cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1. Sehingga kita dapati di sini hasilnya adalah 1 per kosinus kuadrat theta atau sama dengan sekant kuadrat theta. Ya. Jadi ini adalah turunan tangen itu sekant kuadrat theta. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa dx itu menjadi, ya, ini itu menjadi sama dengan 2 dikalikan sekant kuadrat theta d theta, ya. Sehingga kita bisa memasukkan kemari. Nah, yang warna hijau tadi itu bisa kita masukkan, ya. Yang ini akar, kita bisa masukkan yang ini tadi. Yang ini, ya. Maka kita bisa masukkan, saya gunakan warna hitam lagi. Jadi akar dx dibagi 4 ditambah x kuadrat akar, itu sama dengan dx-nya kita ganti dengan, ini tetap akar integral harus ada, dengan 2 sekant kuadrat theta d theta dibagi dengan yang warna hijau atau warna orange ini 2 sekant theta, maka hasilnya sama dengan integral sekant theta d theta. Nah, pertanyaannya adalah berapakah integral ini? Ya, berapakah integral ini? Integral ini apakah ada di tabel? Kita lihat tabelnya. Ini tabelnya yang pernah saya tunjukkan beberapa lalu.
Ini kebetulan contoh tabel aja, itu adalah tabel nomor 14. Ya, ini tinggal kita copy paste saja bahwa integral dari secant theta d theta atau secant x dx di nomor 14 ini adalah ln mutlak secant x tambah tangin x tambah c. Ya. Jadi tabel integral nomor 14 kita dapati bahwa integral secant theta d theta itu sama dengan ln mutlak secant theta ditambah tangent theta ditambah c. Ya. Sampai di sini sebetulnya integral kita sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Tetapi hasilnya masih dalam theta. Soalnya tadi dalam x. Maka kita harus ganti dengan x. Yang belakang ini, ya, tangent theta itu sudah ada. Ya, ini sudah ada. Itu adalah ya menggunakan substitusi ini, tangent theta sama dengan x per 2. Jadi ini bisa kita ganti dengan x per 2. Bagaimana dengan secant theta? Ya, kalau tangent theta kita udah kenal, berarti kan di sini itu segitiganya kembali saya tampilkan. Ini theta, tangent theta itu x per 2, dan sisi miringnya itu 4 ditambah x kuadrat akar. Maka secant theta atau sama dengan seper cos theta, ya, itu adalah kosinus itu kita ketahui sisi samping dibagi sisi miring. Maka secant adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Ya. Jadi bisa kita masukkan di sini ekspresi secant theta yang barusan kita hitung. Sehingga kalau kita kembali tampilkan di sini integral dx dibagi 4 tambah x kuadrat akar itu sama dengan ln 4 ditambah x kuadrat akar dibagi 2, jadi 2-nya ada di luar akar, ditambah x per 2 mutlak ditambah c. Ya. Jadi itu hasil dari integral menggunakan cara pertama.